nggak sih kalian melihat anak kecil yang kalau bicara suka banget mencampur-campur bahasa? Misalnya, "Mami, aku mau main mainan yang itu." Nah, fenomena ini namanya code switching atau alih kode. Apakah anak bilingual yang menguasai dua bahasa ini, apalagi sejak mereka masih kecil, memorinya akan penuh? Atau justru mereka jadi lebih pintar saat belajar bahasa di sekolah? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, bersama saya di sini Royan Kurotuhain dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 230302600103 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pengaruh Fenomena Bilingual dan Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa pada Anak. Nah, selanjutnya penjelasan teorinya adalah menurut Danny de Steinberg dalam buku An Introduction to Psycholinguistic Bilingualism adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lebih dari satu bahasa. Ada teori penting bernama Linguistic Interdependence Hypothesis dari Jim Cummins pada tahun 1979 yang menyatakan bahwasanya bahasa pertama atau yang kita sebut sebagai bahasa ibu dan bahasa kedua, berarti bahasa pertama kita sebutnya B1, bahasa kedua itu B2, itu tidak berdiri sendiri-sendiri di otak, melainkan berbagi satu pusat kognitif yang sama. Nah, selain itu, artikel jurnal dari Bialystok pada tahun 2007 di Psychological Science in the Public Interest menyebutkan bahwa fenomena bilingual ini melatih executive function atau fungsi eksekutif otak, sehingga anak bilingual dapat lebih fokus dan adaptif. Selanjutnya pada bagian analisis fenomena nyata. Mari kita menganalisis fenomena language mixing atau percampuran antara bahasa ini. Banyak orang mengira anak bilingual itu bingung pada bahasanya sendiri terhadap bahasa yang mereka gunakan. Kira-kira bisa nggak ya? Padahal, menurut jurnal penelitian Poplak pada tahun 1980, code switching itu memiliki struktur tata bahasa yang sistematis di otak mereka. Jadi bukan karena mereka tidak tahu kosakatanya. Begitu. Nah, proses ini disebut language processing. Apa itu language processing? Language processing adalah saat dimana otak melakukan seleksi super cepat untuk mengaktifkan satu bahasa dan menekan bahasa yang lainnya. Seperti menurut Grosjean 2008. Jadi, dalam pembelajaran bahasa, latar belakang bilingual ini justru menjadi model yang besar atau positive transfer dan bukan sebagai hambatan anak dalam berkomunikasi dengan guru, orang tua, dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, pada implikasi dan refleksi.
Implikasinya bagi guru atau kita sebagai calon pengajar bahasa Arab atau bahasa asing, apa implikasinya? Yaitu, kita tidak perlu melarang total penggunaan bahasa ibu murid-murid yang kita ajar di kelas. Nah, kenapa? Karena menurut teori translanguaging dari Gracia dan Wei pada tahun 2014, memanfaatkan kedua bahasa yang dimiliki siswa justru bisa membantu mereka dalam memahami konsep bahasa baru secara lebih mendalam dan cepat. Selanjutnya pada bagian uji dan pemahaman diri. Yang pertama, ada konsep tersulit. Bagian tersulit bagi saya adalah memahami bagaimana otak melakukan inhibitory control, yaitu cara otak menekan bahasa pertama agar tidak ikut terucap saat kita sedang berbicara bahasa kedua. Selanjutnya, yang kedua adalah kesalahpahaman awal. Kesalahpahaman saya dulu itu, saya mengira menjadi bilingual akan membuat anak telat bicara dan bingung tentang tata bahasa mereka. Ternyata secara psikolinguistik itu adalah proses alami otak yang sedang berkembang sangat aktif. Selanjutnya, yang ketiga adalah saya memiliki pemahaman baru, yaitu saya sekarang tahu bahwa kemampuan bilingual justru memberikan keuntungan yang sangat kognitif, yang dimana mempermudah seseorang dalam belajar bahasa ketiga atau keempat di masa depan. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujung akhir video. Cukup sekian apa yang saya sampaikan mengenai pengaruh fenomena bilingual pada anak terhadap pembelajaran bahasa. Semoga kiranya video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.